Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 IPS 4. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian diberikan kesehatan walaupun di situasi pandemi saat ini, agar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang ketenaga kerjaan. Baiklah, langsung saja. Ketenaga kerjaan. Yang pertama yaitu kita akan membahas pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Yang kedua, kita akan membahas masalah jenis-jenis tenaga kerja. Yang ketiga, masalah ketenaga kerjaan. Oke, berikutnya adalah pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Menurut UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Yang kedua, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun hingga 64 tahun yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Dan bekerja adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Dengan lama bekerja paling sedikit 1 jam secara terus-menerus dalam seminggu. Yang lalu, dalam kurung termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu kegiatan ekonomi. Berikutnya adalah kesempatan kerja. Adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Kesempatan pekerja atau employment dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, mereka yang bekerja penuh atau full employment, yaitu mereka yang sudah bekerja dan memenuhi syarat antara lain bekerja 40 jam kerja per minggu, memiliki upah minimum regional dan sesuai dengan latar belakang pendidikan atau keahlian. Yang kedua, mereka yang masih setengah menganggur, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, kurang dari 35 jam seminggu, dalam seminggu, dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan, dalam kurung dahulu disebut setelah pengangguran terpaksa. Termasuk dalam kategori setengah menganggur, misalnya seorang tenaga kerja lepas yang tidak ada kepastian jam kerjanya. Yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang pertama itu sendiri adalah usia tenaga kerja. Yang kedua, tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Yang ketiga, lapangan kerja yang tersedia atau permintaan dan kebutuhan tenaga kerja. Yang keempat, jumlah angkatan kerja yang tersedia. Yang kelima, besarnya permintaan total masyarakat atau permintaan efektif. Yang keenam, besarnya investasi yang dilakukan perseorangan dan badan usaha swasta. Yang ketujuh, kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Yang kedelapan, ekspor dan impor yang dilakukan.
Yang kesembilan, kebijakan pajak yang dijalankan oleh pemerintah. Yang kesepuluh, kerjasama dengan negara lain yang mampu menciptakan kesempatan kerja di luar negeri. Yang berikutnya, yang kedua adalah jenis-jenis tenaga kerja. Telah dijelaskan bahwa tenaga kerja dalam kurung labor merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Yang pertama adalah berdasarkan sifat kerjanya. Tenaga kerja dapat dibedakan sebagai berikut. Yang A, tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak mengandalkan fisik dalam melaksanakan proses produksinya. Contohnya, pekerja bangunan, sopir angkutan, dan penyapu jalanan. Yang kedua adalah tenaga kerja rohani. Adalah tenaga kerja yang dalam kegiatan kerjanya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide yang bersifat produktif dalam proses produksi. Contohnya manajer, direktur, dan konsultan. Yang selanjutnya, yang kedua, berdasarkan keahliannya, tenaga kerja dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik, dalam kurung skill labor. Adalah tenaga kerja yang memerlukan kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan. Misalnya dokter, hakim, pengacara, guru, akuntan, notaris, insinyur, dosen, ekonom, dan polisi. Yang kedua, tenaga kerja terlatih atau trained labor. Adalah tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman kerja, misalnya tukang masak, sopir, pelayan, toko, montir, penjahit, dan pelukis. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Dalam kurung unskilled labor and untrained labor adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan sebelumnya. Hanya mengandalkan tenaga saja, misalnya pesuruh, kuli bangunan, buruh gendong, pembantu rumah tangga, tukang becak, dan tukang sampah. Yang ketujuh, yang selanjutnya adalah berdasarkan hubungannya dengan proses produksi. Tenaga kerja dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Contohnya karyawan bagian produksi. Yang kedua adalah tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Contohnya tenaga kerja bagian penjualan, marketing, dan periklanan. Perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja dinyatakan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja dalam kurung TPAK yang dapat dihitung dengan rumus. Ini dia rumusnya. TPAK sama dengan angkatan kerja dibagi jumlah tenaga kerja atau tenaga kerja kali 100%. Selanjutnya, masalah ketenaga kerjaan. Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Namun, melimpahnya sumber daya manusia tersebut dapat menjadi permasalahan dalam pembangunan ekonomi, terutama berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Berikut beberapa masalah ketenaga kerjaan yang terdapat di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Yang ketiga, tingkat pendidikan dan keterampilan yang sangat rendah. Yang keempat, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Yang kelima, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal.
Pemerintah berperan dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah ketenagakerjaan antara lain menyusun dan mengawasi pelaksanaan berbagai peraturan ketenagakerjaan, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, mengembangkan kesempatan kerja dalam negeri melalui transmigrasi dan penciptaan wirausaha baru, mengembangkan kesempatan kerja luar negeri, perlindungan tenaga kerja, membina hubungan industrial dalam negeri dan internasional. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila kalian belum paham atau belum jelas, bisa bertanya lewat grup WA atau Google Classroom. Sekian, apabila ada kesalahan, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.